hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate sama gebetan. Jadi, hai guys, jadi gue habis mandi. Ini cerita ketika gue lulus SMP, terus ke Taiwan buat SMA, tapi kita kelas bahasa dulu 1 tahun. Hari pertama nyampe di Taiwan, kita dijemput pakai bus dan disambut oleh kakak-kakak kelas. Dan seperti anak bocil SMP pada umumnya yang baca komik dan novel, kita langsung tuh gercep kayak lihat mana kakak kelasnya ganteng gitu. Nah dari semua kakak kelas itu yang ada yang paling mencolok, kayak rambutnya jabrik warna hitam mirip Sasuke. Dan dia juga gentle, dia bantuin kita angkat-angkat koper kita yang segede gaban buat supply di Taiwan. Dan gue paling inget banget karena koper gue warna neon oranye, paling gede. Jadi kita kayak salut banget, dia kayak mindahin gitu, padahal itu berat banget gitu. Dan mulai dari itu cinta bersemi. Singkat cerita lagi, ada program namanya Shaolase atau guru kecil, dimana kita harus menjadikan kakak kelas sebagai guru kecil kita untuk membantu kita belajar bahasa Mandarin. Dan gue punya temen, Shaolase-nya tuh dia, sedangkan Shaolase gue adalah teman baik dia dan cewek. Nah akhirnya suatu hari cewek-cewek berkumpul, merumpi, terus ya para kakak kelas nanya, lo pada gimana? Ada suka siapa nggak? Yaudah kita si bocil-bocil jawab, kita ngefans sama dia, termasuk gue. Nah karena kakak kelas gue itu teman baik dia, jadi dia kayak bantuin comblangin gue gitu loh sama si doi. Entah apa yang Shaolase gue lakukan, intinya gue jadi deket sama dia. Jadi kayaknya si doi tuh tahu dia ganteng dan charming, dan entah dia kayak mungkin mikir dirinya tuh tokoh utama di komik juga. Dia kayak beliin minuman, dia tahu gitu loh momentum-momentum untuk bikin cewek baper. Akhirnya kita deket 3 bulan, tapi sayangnya isi chat kita itu kebanyakan dia ngebahas mantan ya. Kadang gue nggak tahu mantan mana yang dia bahas. Akhirnya gue sadar diri dan gue menempatkan diri gue di friend zone. Nah itu udah mau menutup 3 bulan, dimana akhirnya mau ujian semester. Dan dia bilang ke gue, katanya kalau nilai gue bagus dia akan traktir gue makan. Tapi ya ujung-ujungnya gue bukan tokoh utama yang kayak pintar dan perfect, ya nilai gue 60. Jadi mesti dia gak traktir, tapi dia insist buat traktir gue. Di sini mulai agak dramatis karena dia mau traktir gue kayak deket-deket malam Natal. Gue pikir awalnya dia mau traktir gue tuh Saizeriya, tapi ternyata dia traktir gue di fine dining yang mahal. Selama perjalanan ke sana, dia tuh ngomongin mantannya terus. Jadi gue kayak jadi gue di sini kayak udah tahu bakal jadi teman curcol dia lah. Mungkin dia lagi galau. Pas sampai sana kita lihat menunya, semuanya mahal. Gue inisiatif untuk pesan menu paling murah, yaitu spaghetti bolognese. Dan dia juga pesen pasta. Mungkin dia juga kaget, harganya tuh mahal banget sampai dia lupa buat pesan minum. Jadi kita nggak minum tuh. Untung gue bawa aqua. Ketika makanan datang, kita makan. Terus ya dia minta spaghetti gue. Dan di sini sih menurut gue kayak shock banget karena dia kayak terus habis itu kayak dia ngunyah sambil ngomong, alhasil ada saus yang muncrat. Di situ gue coba tutupin muka ilfil gue, dan akhirnya gue ngambil aqua dari tas gue karena emang gak ada minum. Untung gue udah siapin. Terus dia sadar kita belum pesen minum. Akhirnya dia nawarin, mau milkshake Oreo gak? Bagi 2. Gue bagi 2. Segitu aja udah ilfil. Lanjut part 2 klimaksnya. Kan milkshake Oreo-nya datang tuh. Nah akhirnya gue ngicip dikit karena gue gak terlalu suka itu, cuman sebagai tanda rasa hormat ke dia lah. Nah kita lanjut makan kan. Abis itu dia kayak minta spaghetti gue, dan itu kayak masih banyak banget bakso-baksonya dan beberapa helai spaghetti. Langsung gue sodorin semua ke dia karena nafsu makan gue udah hilang. Dan kayak gue nggak mau bingrut taruh ini ke dia gitu loh, ngerti gak? Jadi kayak langsung deh alat makannya, silahkan deh lo pakai gitu. Tapi kayak dia pengen gue suapin dia, cuman gue kayak gitu. Terus abis itu dia nanya kan, mau nggak cobain pastanya? Terus gue kayak nggak kok, makasih udah kenyang. Sempat terlintas di pikiran gue kayak, anjir untung aja gue udah gak kagum lagi sama dia. Maksudnya kayak jadi santai aja gitu loh, gak kayak put standards on him, karena kita temenan aja kan, pure. Nah kelar makan tuh kita ngobrol-ngobrolin soal mantannya sesuai ekspektasi gue. Tapi ada yang melebihi ekspektasi gue. Tiba-tiba dia bilang gue beda dari mantan-mantannya. Gue kayak baik, mendengar yang baik, terus gue murah hati. Ya karena dulu gue sempet dia ulang tahun gitu, gue kasih dia hadiah, dan dia ya excited, appreciate gue. Cuman tersautnya ujung-ujungnya ngomongin lagi mantan dia, entah kenapa. Jadi gue kayak di situ sadar, oh my god, gue di friendzone. Ya di situ gue nggak mikir apa-apa. Gue pikir oh ya elah, bisaan nih orang muji-muji gue gitu. Tiba-tiba dia narik tangan gue seperti ini dan dia bilang, gue akan menghitung dari 10 sampai 0. Jangan lepasin kalau misalkan lu ngerasa hal yang sama sampai hitungan terakhir. Terus dia kayak langsung 10, 9, kok bentar, ini maksudnya apaan ya? Terus dia bilang, iya, kalau misalkan kamu kayak nyaman sama aku, terus kamu pengen hubungan kita lanjut, jangan lepasin tangan kamu. Terus aku hitung ya, 10, 9, 8. Hah? Terus gue disitu zonk bentar, 7. Terus gue kayak, kok, bentar kok, ini apaan? Ini cerita lo nembak gue apa gimana? Iya,
aku pengen nanya kamu mau nggak jadian sama aku? Jadi kalau kamu mau, jangan lepasin tangan kamu sampai hitungan terakhir. Terus dihitung lagi 10. Gue langsung lepasin, cowok. Gue sadar betul orang-orang sama pelayannya pada liatin kita. Mereka jadi kayak akhirnya gue menjelaskan kalau kayak dia tuh ngomongin mantannya terus. Jadi gue pikir kayak gue cuma dianggap teman, dan tidak terlintas sedikit pun di pikiran gue kalau kita nih gebetan. Pas ke restoran ada temennya udah nungguin agak lama dan kedinginan, bawa buke bunga dan coklat buat gue. Dan temennya nanya ke doi kayak, doi bales. Pas pulang juga kan naik bus, ketemu lagi 2 temen ceweknya. Dan kayak, weh gimana komat kami? Terus kayak shock gitu mereka. Next gue bakal ceritain soal 2 kakak kelas itu labrak gue. Ini spin-off ya. Highlight of the story, segitu turn off-nya gue karena dia ngebahas mantan separah yang kalian pikirkan, segimananya cowok self-center. Selain itu, cara chat dia terlalu menye-menye dan banyak stiker purunin panda untuk orang yang sekul dia. Bayangin stiker gue aja tuh beruang, kelinci, sama bebek, dan dia punya panda dan binatang gendut lainnya. FYI, dia orang Indonesia bukan orang Taiwan. Dan sekian cerita first love and first date gue di SMA. Kalian buat ceritain hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian ngedate sama gebetan. Oke, gue gak tau ini cerita ilfil atau enggak, tapi gue pengen cerita aja. Jadi di akhir tahun bulan Desember kemarin, gue match sama satu cewek di Bumble. Terus kita ngobrol kayak sefrekuensi gitu. Nah, karena kita udah ngobrol kayak sekitar semingguan, akhirnya gue beraniin diri buat ngajak dia ngedate gitu. Sebenarnya nonton film Spider-Man No Way Home sih, karena tanggal 15 Desember itu hari perilisan pertama Spider-Man No Way Home di Indonesia. Kan gue ada tiket 2 nih, kayak ya udahlah gue ajak dia aja. Akhirnya ketemu di salah satu mall di Grand Indonesia. Nah, kita tuh janjian sekitar jam 8 karena filmnya mulai jam 8. Tapi gue tuh sorenya tuh emang ada acara nge-MC launching produk gitu. Dan gue tahu kalau misalnya gue nge-MC itu kan namanya acara bisa lebih cepat selesai ataupun ngaret kan, tergantung panitianya. Nah, ternyata acaranya ngaret, ada kendala teknis lah. Nah, terus gue ngechat dia nih. Terus gue bilang, kayaknya gue bakal telat di sekitar 10 menitan. Tapi akan gue usahain buat ngebut deh biar sampai di Grand Indonesia lebih cepet. Nah, ternyata dia emang udah datang duluan, kayak lebih awal lah. Karena gue kayak gak enak sama dia, akhirnya gue transferin uang buat dia ngopi-ngopi cantik lah di mall selagi nunggu gue kan. Nah, setelah acaranya selesai, gue langsung ngebut ke Grand Indonesia buat ketemu dia di cafe itu. Gue ngebut, bilang abang ojek, bang cepetan deh bang, dengan setelan gue yang pakai jas formal warna hitam-hitam dari atas sampai bawah. Sebenarnya gue juga pakai kemeja formal itu karena Spider-Man No Way Home, ya kalau misalnya kalian fans MCU pasti tahu kenapa pakai setelan warna hitam lah. Nah, gue nyampe di cafe itu. Dan di sana gue didiemin. Gue kayak didiemin gitu loh. Dia sibuk main handphone, gue gak tahu dia ngapain. Gue udah coba buka topik pembicaraan, tapi dia kayak ya udah ngomongnya kayak gue ngomong A sampai G gitu. Dia cuma jawabnya A. Udah. Nah, karena udah mendekati jam tayang film nih, gue langsung bilang, yaudah yuk kita naik ke atas aja, kayak filmnya udah mau mulai. Kita beli popcorn, beli minum juga. Pas nonton filmnya, ya namanya juga gue kan fans Marvel kan, MCU fans gitu. Ada satu adegan yang dimana satu bioskop tuh teriak, kayak kaget karena ini nggak akan kejadian di film next project lagi gitu loh. Terus tiba-tiba dia ngomong, kamu ngapain teriak, bikin malu aja. Terus habis itu gue kayak, iya sorry. Nah, habis itu dia bener-bener yang kayak nonton filmnya diem doang sampai akhir. Terus filmnya udah selesai, gue bilang mau gue anterin gak, tapi gue gak bawa kendaraan, naik Gojek. Dia bilang gak usah deh, aku pulang sendiri bisa kok. Terus akhirnya gue nganterin dia ke lobby, dan dia pesen Gojek mobil dia tuh. Tapi tiba-tiba dia bilang bankingnya error, gak bisa buat top up. Akhirnya gue lagi yang top upin. Dan setelah itu dia ngilang, gak pernah chat gue lagi. Guys, gue mau tantang kalian buat ceritain hal terilfil apa yang pernah kalian rasain waktu kalian. Jadi aku punya hal terilfil pertama kali first date sama cowok. Habis itu langsung gak pernah mau ketemu lagi sama dia orang. Jadi kita emang kenal itu awalnya dari IG. Udah lama banget temenan di IG, tapi baru mutusin buat ketemu sekalian nonton film yang baru keluar gitu kan. Dari awal nih orang jemput, itu dia udah bilang kayak gini, aduh sorry banget ya aku naik mobil yang ini karena Pajero aku tuh lagi di servis sama papaku. Pokoknya selama di perjalanan ini orang selalu bahas kayak, aduh tadi tuh aku sama papaku kesini, terus naik ini. Kamu pernah gak sih begini? Kayak cuma mau pamer. Nah lanjut, karena kita mau nonton, tapi sebelum nonton kita tuh mau makan karena aku tuh lapar banget, belum ada makan.
kita mutusin buat makan di satu tempat. Tapi sebelum makan dia tuh udah ngomong, aku tipe orang yang split bills, nggak apa-apa. Aku bilang aku nggak apa-apa kok. Di pikiran aku split bills itu mungkin dia yang bayar makan, gue yang bayar nonton. Tapi di dia kita split bills yang benar-benar kamu makan apa, minum apa, ini totalnya nanti kamu TFK aku aja. Ribet banget. Oke, kelar di split bills, lanjut kita itu mau naik ke atas. Sebelum naik ke atas mau beli tiket, aku itu mampir di Watson untuk beli skincare aku yang udah habis. Jadi aku tipe yang sekali beli itu langsung banyak karena biar gak ribet gitu loh mikirin oh yang mana lagi yang habis gitu. Oke, kita masuk, terus sudah mau bayar, aku tuh langsung ngasih, nih mbak, saya bayar pakai debit ya. Terus dia bilang, mbak gak usah, nih pakai kartu saya aja. Nah terus aku nengok langsung kayak gak usah, gak apa-apa, sumpah ini aku bayar sendiri aja. Perasaan aku tuh udah gak enak sebenarnya karena dia udah nyodorin kartu dan tadi gak usah mbak, pakai kartu saya aja. Terus karena mbaknya bingung, dia ngambil kartunya yang ini anak kan. Oke, udah kelar, udah selesai nonton, dia udah bayarin gue makan sama bayarin skincare aku. Jadi dia tuh sempat nanya sama aku, kamu beneran gak mau jadi cewek aku? Dari awal tuh aku udah ngomong aku tuh lagi gak mau dekat sama siapa-siapa, just a friend gitu kan. Pulang masih baik-baik, 2 hari kemudian masih baik-baik PC-nya. Seminggu kemudian dia PC kayak gini. Ya kalian bayangin, siang-siang dia nagih nih Nia, maaf tapi waktu itu pas kita jalan aku udah bayarin skincaremu ya. Kapan mau diganti ya? Berapa totalnya? 400-an gak sih sekitar? Kalian lihat, bener-bener diinget. Terus gue bilang kan, bukannya kemarin kami ngedorin kartumu. Iya, tapi kan kita gak jadian, beda kan. Aku udah bingung banget ceritainnya kayak gimana. Tapi itu first time date sama cowok terus ditagih kayak gitu. 2 hari setelah dia nagih, dia jalan sama cewek. Tuh pasti dia buat modal tuh kayaknya.